Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat An-Nisa 24, Allah telah berfirman, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Namun jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, terdapat 4 golongan lelaki yang ditarik masuk ke neraka oleh para perempuan. Yang pertama, ayah. Jika seseorang yang bergelar ayah tidak memedulikan anak perempuannya di dunia, ia tidak memberi segala keperluan agama seperti mengajarkan sholat, mengaji, dan sebagainya. Ia membiarkan anak perempuannya tidak menutup aurat. Tidak cukup kalau dengan hanya memberi kemewahan dunia saja, ia akan ditarik ke neraka oleh anaknya. Duhai lelaki yang bergelar ayah, bagaimanakah keadaan anak perempuanmu sekarang? Apakah kau mengajar sholat dan puasa padanya, menutup aurat, pengetahuan agama? Jika tidak terpenuhi, bersedialah untuk menjadi bagian dari neraka. Yang kedua, suami. Apabila suami tidak memedulikan tindak tanduk istrinya, bergaul bebas, membiarkan istri berhias diri untuk lelaki yang bukan mahramnya. Jika suami mendiamkan istri yang seperti itu, walaupun suami adalah orang yang alim, sholatnya tidak pernah bolong, saumnya tidak pernah lalai, ia akan turut ditarik oleh istrinya bersama-sama ke dalam neraka. Duhai lelaki yang bergelar suami, bagaimanakah keadaan istri tercinta sekarang? Di manakah ia? Bagaimanakah akhlaknya? Jika tidak kau jaga mengikuti ketetapan Islam, terimalah keniscayaan bahwa kau akan sehidup semati bersamanya hingga di neraka. Yang ketiga, saudara lelaki. Apabila ayah sudah tiada, tanggung jawab menjaga kehormatan perempuan jatuh pada saudara lelakinya, atau kakak atau paman. Jika mereka hanya mementingkan keluarganya saja dan adik atau keponakannya dibiarkan jauh dari ajaran Islam, tunggulah tarikan mereka di akhirat kelak. Duhai lelaki yang mempunyai saudara perempuan, jangan hanya menjaga amalmu dan melupakan amanah yang lain. Kau juga akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan yang keempat, anak lelaki. Apabila seorang anak lelaki tidak menasihati ibunya perihal kelakuan yang tidak dibenarkan dalam Islam, apabila ibu membuat kemungkaran, mengumpat, memfitnah, menggunjing, anak itu akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, bersama menemani ibunya di neraka. Duhai anak lelaki, sayangilah ibumu, nasihatilah ia jika bersalah atau lalai, karena ibu juga insan biasa, tak lepas dari melakukan dosa. Selamatkanlah ia dari ancaman neraka, sebab jika tidak, kau juga akan ditarik menjadi teman di dalamnya. Betapa hebatnya tarikan perempuan, bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat, yang tak kalah hebat tarikannya. Oleh sebab itu, kaum lelaki yang bergelar ayah, suami, saudara atau anak harus memainkan peran mereka dengan baik. Subhanallah. Marilah kita berdoa
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menghapuskan kita dari segala dosa yang telah lalu. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, baik sengaja ataupun tidak. Berkahilah kami, rahmatilah kami, berikanlah kami hidayah-Mu, agar kami senantiasa dekat kepadamu hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, dapat kita tarik hikmah. Yang pertama, jangan sampai terlambat dalam mendidik anak, sehingga orang lain atau lingkungan yang akan membentuknya. Kita tidak tahu dan tidak bisa mengontrol secara langsung bagaimana jika mereka yang mendidik anak-anak kita. Yang kedua, mendidik anak bukan hanya tugas ibu, tetapi juga tugas bapak. Tidak benar jika anaknya nakal, yang salah hanya ibunya, melainkan sang bapak juga memiliki andil kesalahan. Dan yang terakhir, pembentukan kepribadian seseorang adalah pada masa kecil dan pertumbuhannya. Mendidik anak pada waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Mendidik anak pada waktu besar seperti mengukir di atas air. Kalau baik pendidikannya pada masa kecil, insya Allah ia akan menjadi pribadi yang baik sampai ia dewasa. Demikian sahabat mercusuar hati yang beriman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sama-sama mendidik anak dan keluarga kita ke depan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.